Selamat malam warga-wargi Indonesia dimanapun berada. Kali ini saya berada di Kompleks Perumahan Dharmapuri di Cibitung. Nah, bersama saya di sini ada, saya panggil Bang Herman ya. Bang Herman, selamat malam Bang Herman. Malam. Tuh. Aduh. Nah, warga-warga Indonesia, ini dari tadi saya keliling Kompleks Perumahan Dharmapuri ini, cukup banyak ada pedagang yang terfasilitasi oleh perumahan, dan ini cukup luar biasa jumlahnya. Kalau kita bicara tentang konsep tata ruang perumahan, kita tahulah selama ini beberapa kompleks perumahan itu dibangun bersifat eksklusif, bersifat agak tertutup dari keterlibatan publik, khususnya adalah para pedagang kaki lima atau kecil menengah. Nah, di Dharmapuri ini yang cukup menariknya buat saya itu adalah bahwa ternyata di kompleks ini relasi atau hubungan antara perumahan dengan para pedagang itu cukup luar biasa hubungannya, dan pihak perumahan memberikan ruang terbuka bagi para pedagang UMKM untuk bisa menggunakan fasilitas perumahan baik itu di tepi danau, kemudian di trotoar ya, sepanjang di pedisiran. Nah, ini cukup konsep yang menurut saya cukup menarik, karena ini agak berbeda dengan konsep dan desain perumahan-perumahan di beberapa daerah. Nah, di sini saya ketemu Bang Herman sebagai koordinator, termasuk koordinator lapangan di perumahan dan sekaligus juga koordinator para pedagang. Betul ya? Betul, ya Bang betul, ya? ya. Bang Herman mau tanya, ini jumlah pedagang di sini jumlahnya berapa ya? Ya, kalau untuk sekarang jumlahnya ya 250 pedagang. Tapi kalau dulu masih ini belum dibangun, hampir mencapai 400 pedagang. Ya. Iya. 70% itu warga Dharmapuri. Oh, 70% justru warga Dharmapuri. Iya. Baik. 20% itu warga Sukajaya. 20% warga Sukajaya. Iya. Nah, di yang 10%-nya itu tetangganya desa. Oh, baik. Bisa diceritakan Bang Herman, ini riwayatnya bagaimana? Bisa jadi apa sampai para pedagang mendapat tempat di perumahan ini? Awalnya tahun 2008, perumahan masih gelap, ya. Saya ngelola pedagang cuma dua, iya, pakai patromak. Oh, iya. belum ada Karena listrik. masih gelap, iya. Belum ada listrik. Nah, 2010, ya, sudah masuk listrik. Nah, kita di pinggir-pinggir jalan, ya. Ruko dibangun juga, nah itu kita di pinggir-pinggiran ruko. Ya, nah setelah itu kita di bundaran tuh, ya bundaran 2. Ya. Ya, nah karena di bundaran 2 sudah layaknya ruko, ya kita ngegeser, ya ke bundaran 3. Ya, sedangkan ngegeser ini sejarahnya kita ini naruh pedagang 5 aja itu banyak yang ogah, ya nggak mau. Iya, sepi. Iya. Dan juga ya kita sabar. Ayo. Ayo ya. Alhamdulillah ya ada perkembangan. Iya, pemasaran juga rame, ada pedagang. Terutama keluarga saya fasilitasi.
masyarakat, nah warga Gramapuri, nah dia dari dasarnya dia di kampung, akhirnya ngontrak, terus bisa punya rumah, tuh. Dasarnya awalnya pedagang, tuh. Nah pindah lagi kita di Danau 3. Nah yang sekarang ini. Ini danau berapa ini? Ini Danau 3. Danau 3. Iya. Oke. Nah yang sekarang ini kita taruh 5 juga. Iya. Nah, itu awe urikan mulu, ya udah kan orang sepi, ya. Gitu, ya. Iya. Nah tadinya kan ibaratnya kan gelap. Iya. Nah setelah ibaratnya ada PJU, ya kan. Ya alhamdulillah. Tuh, dulu sampai ada pasar ibaratnya pakaian, ya. Nah, ya karena sekarang kita pakai kebijakan dari perusahaan, ya dikasih kita kebijakan, ya tolong pedagang pakaian itu jangan. Alasannya kenapa, Pak? Ya karena nggak mau dibilang ada pasar malam, terlalu kumuh. Terlalu kumuh. Iya. Akhirnya ya kita dikasih kebijakan tentang kuliner, makanan, iya dan minuman. Nah, akhirnya kita yang tadinya di pinggir, akhirnya kita dikasih kebijakan, iya kebelakangin. Selagi masih kasih kebijakan, tolong jaga aset. Akhirnya kan, ya yang tadinya sekian kan, yang tadinya 400 kita dikit-dikit, ya ada yang keruko. Iya. Nah untuk sekarang ini akan mau dibangun ruko rencananya. Iya rencananya. Nah sebelum itu Bang Herman, sebelum melanjutkan tadi, ini kan kalau dagang atau lapak-lapak ini kan ada hubungannya antara manajemen, developer, warga sendiri, warga perumahan, sama pedagang ya. Jadi ada 3 pihak. Nah bagaimana kemudian bisa meyakinkan pihak manajemen atau developer dan warga bahwa kan kesannya begini nih Bang Herman, selama ini kalau kaki 5 itu pasti kumuh lah. Betul. Kan kesannya begitu kan. Pokoknya kumuh, apalagi itu kaki 5 yang menggunakan badan jalan, ya itu udah pasti banyak protes juga. Betul. Ya kan, banyak. Nah kalau di sini saya lihat justru malah diakomodir oleh developer atau oleh manajemen. Nah itu Bang Herman sama teman-teman pedagang bisa meyakinkan gimana caranya? Karena yang meyakinkan, terutama bos ini, saya siap nggak bertanggung jawab untuk pedagang. Nah karena pedagang yang tadi yang saya kelola, saya bukan rupiahnya, karena sudah moral buat saya. Karena ini udah menjadi keluarga. Iya, betul. Akhirnya, yang dilarang ini jatuhlah kebijakan. Nah, disinilah saya dijaga penuh sama bos, diwanti-wanti. Jangan disepelekan dengan kebijakan. Tolong dirawat. Nah, senangnya bos, karena nggak ada gesekan apa-apa kalau memang sudah dibangun. Karena satu komando, saya yang mimpin. Nah kalau dengan warga sendiri bagaimana? Ada nggak suara-suara protes atau tidak setuju dengan adanya pasar kuliner di sini gitu? Ya sebagian pro dan kontrak. Gitu ya. Iya, tapi kan kita larikan. Yang dibilang pro dan kontrak, yang kontrak ini cuma kesannya kumuh. Tapi yang kita pro-nya banyak yang pada pengangguran, yang dia kerjanya berhenti, gitu. Disinilah tempat mereka dan juga bisa meramaikan harga pemasaran Gramapuri. Ada baiknya. Negatifnya dan positifnya lebih banyak positifnya. Nah akhirnya kita hasil dari kesepakatan dari pedagang. Kita ini keluarga. Di sini banyak pengurus. Kita yang penting kita jaga kebersihan, keamanan, kita bersinergi. Kesepakatan dari kita mau pedagang, ayo. Nah,
saya siap berdepan, siap segala-galanya. Iya, ya karena saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Iya. Ini para pedagang di sini terwadahi dalam satu koperasi kah atau dalam satu lembaga atau apa, Bang Herman? Iya, kalau ini kita pengen koperasi. Iya. Tapi karena belum ada. Oh, belum ada. Iya, belum ada, pengen saya koperasi. Iya. Hasil kesepakatan tentang anggaran kebersihan, keamanan, iya. Saya ini selalu musyawarah sama pedagang. Iya. Nggak ada langsung saya main ponis dengan kemauan saya, tetap kebersamaan. Tapi mereka ada kepengurusan ya? Ada. Perwakilannya ya? Iya, perwakilannya ya. Iya. Nah, terkait dengan tadi ya, bahwa yang berdagang di sini kan rata-rata dulu pernah bekerja di PT, di pabrik. Nah, sekarang mereka kemudian buka usaha di sini. Buka usaha. Dalam situasi seperti ini, apakah mereka juga nanti, apakah memang lebih mereka tuh lebih senang berdagang di sini atau kemudian mereka lebih mau ingin kembali ke PT? Ya sebenarnya bukannya dia mau ke PT ya. Iya. Ya ini kan udah pensiun. Oh. Iya. Nah, ini saya lihat ada meja-meja sama tikar ini. Ini yang nyediakan siapa, Bang? Yang nyediakan pedagang yang minuman. Pedagang minuman. Iya. Nah kita kasih kebijakan, ya. Setelah bos pulang, iya. Nah gelar. Ya, tolong yang rapi. Semua harus semua kondisi. Ya, kita bersinergi. Saya juga dalam bekerja, ya dia juga pedagang, ya kan. Ayo kita kebersamaan. Ya, kita sama putra daerah, ya sama RT, ya sama Babinsa, Bimaspol, kita bersinergi. Enggak sekonyong-konyong, ini saya sendiri. Iya. Saya selalu bersama. Disinilah kita dikasih kebijakan sama bos. Ini yang belanja rata-rata yang berkunjung makan di sini, ini kebanyakan dari mana? Apakah dari warga sini atau juga dari luar? Warga dari sini ya 50%. Warga sini 50%. Iya. Ada Kerawang, Jakarta, ada juga? Iya, Subang. Iya. Sekarang kita lihat letter mobil aja. Mobilnya. Iya. Kadang-kadang kan kita tanya, oh dari ini, ya tuh. Iya. Kok bisa? Iya, santer Gramapuri. Karena udah banyak YouTuber. Iya. Oh, karena udah banyak YouTuber juga. Iya. Nah, mereka ini tadi ya, dengan kalau saya lihat juga beberapa kali saya kemari, ini kan cukup tertata rapih ya. Nah, umumnya mereka berdagang dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi hanya dia di hari libur. Hari libur. Iya, tuh. Dari jam 6 iya sampai malam. Iya. Nah, kalau hari biasa iya dari jam 4 sore. Iya, sampai jam 10. Jam 10 malam. Iya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari apa ya? Ini kan memang kebanyakan makanan ya. Iya. Dan orang juga datang, saya lihat juga motor cukup ini ya. Bang Herman sendiri, menurut saya ini kalau sesuatu konsep yang cukup bagus ya. Iya. Apa yang ada dalam pikirannya Bang Herman untuk kok mau mengelola mereka ini, para pedagang-pedagang ini, dan juga boleh dikatakan pasang badan lah untuk koordinasinya ya, untuk ketertiban dan kebersihan dan keamanannya begitu. Ya karena yang di diri saya ini jiwa sosial. Oh. Iya, yang sudah saya tanemin. Iya. Saya siap segala-galanya. Ya. Yang penting saling mendukung. Iya. Karena yang dibilang itu saya sudah beban moral. Saya bukannya materi, saya udah beban moral. Iya. Karena semua ini aset keluarga semua. Biarpun dari mana-mana sudah jadi warga saya, sudah jadi saudara saya. Iya. Makanya saya punya
konsep. Ya, apabila ini sudah tertata dengan ruko-ruko, mau dikemanakan saudara-saudara saya? Ya, saya minta fasilitas. Ada rencana untuk pembangunan ruko ke depannya. Nah, terus kemudian ini kalau dibangun ruko, mereka terus bagaimana? Iya, tuh mereka akan minggir, tapi kita belum meminta kebijakan nantinya di mana. Iya, makanya saya sama ketum, mungkin bisa buat ngejembatani kepada perusahaan. Karena kan memang gini, Bang Herman ya, artinya ini kan sebetulnya juga menjadi gagasan di pemerintahan ya, bahwa kolaborasi antara pedagang atau UMKM ya. Betul. Apalagi di tengah situasi sekarang pasca COVID-19 ya. Ini kan perlu ada satu diberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa berusaha dan memperoleh pendapatannya. Betul. Itu kan, itu kan intinya begitu ya. Nah, pernah nggak konsep ini dan yang sudah dipraktekkan sekarang dibicarakan di kalangan ya pemerintah, baik itu di kabupaten ya kan, terutama kabupaten lah yang paling dekat. Pernah tidak diomongkan untuk soal pembinaannya, soal pengaturannya atau gimana? Jadi kalau buat diomongkan, saya pernah diomongkan sama Digita. Oke. Pernah saya kirim video, lagi sebelum COVID. Iya. Nah, setelah COVID, kan pas COVID itu kita tenggelam terbenam karena adanya COVID. Nah di sini kita ibaratnya punya saudara Bang Rido nah, yang namanya petani Nasdem, semua ini UMKM-nya karena ada di programnya Nasdem. Gitu. Karena kalau desa kita perhatiin. Tapi dari Kementerian Koperasi belum pernah ada. Belum ada pembicaraan seperti itu. Iya. Jadi mungkin ini ya. Atau UMKM. Jadi cuma salah sasaran. Ibaratnya koordinatornya siapa gitu ya tuh. Cuma dengar kabar ya. Mau ngelola Danau 2 gitu. Sedangkan sama saya nggak koordinasi bicaranya. Oh, artinya mereka mau mencoba untuk datang untuk menawarkan kerjasama pembinaan, tapi nggak ada koordinasi. Nggak ada. Tapi jalan nggak itu? Ya jalan tapi tetap nol. Iya, karena salah sasaran. Iya. Yang mereka berikan apa? Mereka berikan ya kalau kata bahasa mah kalau saya bilang sama juga perang aset. Iya. Ya kalau mau musyawarah berarti kan nggak perang aset. Kita musyawarah, ayo. Ya masyarakat kita, warga kita. Ya ayo kita kelola bareng-bareng. Iya. Ya kan zaman sekarang ini kita ya musyawarah. Iya. Nah, kalau dari sisi kan sejak COVID, waktu COVID-19 mereka tetap berdagang atau gimana di sini? Kebijakannya gimana? Kebijakan ya mereka berdagang. Ya. Cuma nggak terlalu formal kita berdagang. Nggak terlalu formal. Iya. Hanya khusus warga-warga aja ya. Khusus warga. Nah, setelah pemulihan di COVID-19, potensinya bagaimana? Apakah kemudian konsumen banyak tetap rame, terus mereka yang berdagang juga tetap rame, atau kemudian juga masih istilahnya masih sepi lah ya kan untuk itu? Gimana? Alhamdulillah, ya setelah COVID, tadinya ini kan belum dibangun. Iya. Alhamdulillah sudah terjual. Oh, ini ya unit-unit perumahannya. Iya, tadinya semua sekelilingnya ini pedagang. Oh, oke.
Ya sekarang dulu kan merokok. Oh, jadi justru dengan adanya, boleh nggak kalau saya simpulkan, dengan semakin ramainya perumahan ini, karena ada sentra kuliner, maka unit-unit di perumahan ini juga laku terjual. Bisa begitu? Betul. Iya. Itu yang dibilang negatifnya cuma kumuh, positifnya itu banyak. Nah mereka yang membeli menyewa kebanyakan dari para ini juga, pedagang juga. Para pedagang. Oh. Akhirnya dia bisa beli. Ya. Nah ini Bang Herman, terakhir. Ke depan konsep pengembangannya mau seperti apa? Ya. Ini kan udah cukup bagus ya, tertata rapih ya. Tapi ke depan ini kan istilahnya Bang Herman ini kan sudah mengelola, membina 200-an pedagang di sini ya kan, yang itu sudah bertahun-tahun. Nah ke depan bayangan atau harapan Bang Herman seperti apa? Harapan saya, kalau memang ada yang mau membantu mengelola Danau 2 akan kita kelola untuk kuliner. Model seperti ini konsepnya. Iya, belah sana. Tapi lahannya kayaknya nggak cukup. Terlalu kecil atau terlalu bagaimana? Kecil dia besaran danaunya. Besaran danaunya? Iya, sama lahannya. Nah, yang saya pengen konsep saya itu. Di belakang ini kalau memang masih lama, di belakang ini ada pertaniannya. Oke. Nah, di depannya ini kuliner tuh. Itu juga untuk semacam wisata kuliner ya. Betul. Nah, itu ya kedepannya harapannya. Iya, harapan saya itu depan. Gitu. Baik, Bang Herman. Nah, warga-wargi Indonesia. Jadi ini sebetulnya konsep yang menarik ya. Jadi yang sudah dikembangkan oleh Bang Herman ya untuk bagaimana menata para pedagang dan berkolaborasi dengan pihak manajemen atau developer dan pihak warga perumahan. Dan ini sudah berjalan cukup lama ya, sejak tahun 2008 bahkan waktu Covid, setelah Covid. Nah, ini merupakan satu konsep tersendiri. Bagaimana harusnya ya sebenarnya dalam membangun komunitas pasar supaya ekonomi warga juga bisa bergerak, itu juga tidak terlalu perlu membutuhkan biaya infrastruktur yang cukup mahal, begitu kan? Betul. Nah, jadi pendekatannya sebetulnya bukan pada pendekatan pembangunan fisik ya, Bang Herman ya, tapi lebih pada pembangunan jaringan sosial para pedagang. Nah, ini satu konsep yang menarik, yang unik menurut saya. Kalau saja banyak perumahan-perumahan yang bertebaran di berbagai daerah di Indonesia ini bisa kemudian menciptakan satu model konsep kolaborasi ya antara ekonomi kecil ya, dalam hal ini pedagang dan juga pihak perumahan dan juga pihak warga. Saya kira konsep pasar yang terintegrasi, ya kita bicara soal pasar ya, dengan pasar kuliner yang terintegrasi ini bakal bisa cukup bagus untuk bisa dikembangkan ke depannya. Nah, tidak perlu harus menyingkirkan mereka, tidak perlu harus membangun infrastruktur fisik yang mahal. Nah, selama ini banyak dalam pembangunan pasar atau modernisasi pasar itu kemudian lebih banyak mengorbankan para pedagang-pedagang asal, kan begitu ya? Betul. Karena pada akhirnya biaya sewa menjadi mahal, belum lagi biaya fasilitas, sehingga akhirnya banyak pedagang kecil yang tadinya sudah lama berdagang di situ, dia tidak punya uang untuk berinvestasi, akhirnya tersingkir. Nah, konsep yang dikembangkan oleh Bang Herman ini adalah konsep yang cukup luar biasa, pendekatan kekeluargaan dengan memperhatikan potensi ekonomi. Nah, saya kira ini menjadi satu pilihan ke depan
dan semoga pemerintah juga menjadikan konsep ini sebagai pertimbangan untuk membangun satu komunitas pasar yang terintegrasi dengan ruang publik. Nah, saya nyebutnya seperti itu. Demikian Bang Herman, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dan tetap semangat. Dan salam buat para teman-teman pedagang yang ada di sini. Salam Indonesia. Indonesia.